Dalam bulan ini bicara tentang dewasa dalam sikap, ya, dewasa dalam sikap. Kenapa saya bicara tentang ini? Karena seringkali banyak umat Tuhan itu tidak bisa mengalami janji Tuhan karena sikap yang salah. Jadi sikap kita itu menentukan. Ya, seringkali karena orang tidak memiliki sikap yang benar, pada akhirnya apa yang harusnya dia bisa dapatkan justru itu lepas dari hidup kita karena sikap yang salah. Ya, nah contoh daripada ini adalah bangsa Israel ini sikap yang salah. Contoh sikap yang salah, bangsa Israel itu selalu melakukan satu kondisi di mana dia bangsa ini bangsa yang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Hingga pada waktu bangsa ini di bawah pimpinan Musa ini hampir masuk ke tanah Kanaan, tinggal satu langkah, gagal. Kenapa? Karena sikapnya yang salah. Ada satu perkataan berkata begini: untuk Anda bisa naik ke atas, Anda butuh karunia, karisma. Tapi untuk Anda dan saya bisa bertahan di atas, Anda butuhkan karakter. Jadi penting sekali sikap, karakter. Karena banyak anak Tuhan gagal bukan karena Tuhan gak sanggup, karena dia sendiri yang menggagalkan apa yang Tuhan mau berikan dalam hidupnya. Bangsa Israel seharusnya bisa masuk, tapi karena bangsa ini memiliki sikap yang salah, yang selalu bersungut-sungut, pada akhirnya membuat bangsa ini bukan karena Tuhan gak sanggup, tapi bangsa ini gagal karena ulahnya sendiri. Nah, saya melihat banyak anak Tuhan gak ngalami janji Tuhan, hidupnya semakin hari semakin buruk. Kenapa? Karena sikap. Ketika dia gak lihat apa yang Tuhan janjikan, dia gak melihat, dia mulai mengeluh, dia mulai marah, dia mulai bersungut-sungut. Pada akhirnya justru apa yang Tuhan mau sediakan itu Tuhan tidak bisa berikan. Ya. Dan ada satu lagi contoh sikap yang benar, namanya Daud. Daud ini yang menggembalakan hanya 2-3 ekor. Hari itu didatangi Samuel, diurapi jadi raja, tapi belum jadi raja. Hari itu dikasih kesempatan melawan Goliat dan dia menang. Dia berpikir bahwa langkahku tinggal sedikit jadi raja. Akhirnya raja harusnya mau kasih anaknya yang wanita yang pertama, nggak jadi, dikasih namanya Mika karena Mika ini suka sama Daud. Akhirnya Daud ini dikasih satu syarat, 1000 kulit katan orang Filistin akan dipenuhi, jadilah menantu raja. Berpikirnya bahwa sedikit lagi janji Tuhan digenapi. Tapi nggak tahu kenapa Saul iri gara-gara Daud mengalahkan beribu-ribu, berlaksa-laksa Saul mengalahkan beribu-ribu. Saul jadi iri. Hari itu yang tinggal sedikit malah semakin menjauh. Kenapa? Daud harus lari dari kejaran Saul. Apakah Daud kecewa? Tidak. Dia tetap memiliki sikap yang benar. Dia tetap percaya. Ketika dia berhadapan dengan Saul bersama dengan Abisai berkata, cukup satu tusukan saja, dia sudah mati. Tidak perlu 2 tusukan. Tuhan berkata, jangan jamah orang yang diurapi Tuhan. Sikap yang benar. Hari itu apakah ada hasil? Tidak ada. Daud pada akhirnya harus melarikan diri dan keluar dari Israel. Dia harus jadi hamba daripada orang Filistin pada waktu itu. Waktu jadi hamba orang Filistin, dia harus menutupi kebohongan demi kebohongan. Hari itu dia mau perang sama orang Israel, tapi pasukan orang Filistin, jenderalnya semuanya nggak setuju. Akhirnya Daud disuruh pulang. Waktu pulang dia melihat Siklag, tempat dia tinggal, terbakar habis, diserang oleh orang Amalek. Hari itu Daud hampir dilempari batu sama pengikutnya.
Ya notabene seorang pemimpin mau dilempari batu. Apa yang Daud lakukan? Dia mengambil sikap yang benar. Dikatakan dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Sampai dia menjadi raja Israel. Ketika dia jadi raja Israel, dia jatuh dalam dosa, dia bunuh orang, dia hamilin istri orang. Hari itu ditegur sama Nabi Nathan, kamu raja yang jahat. Sebagai seorang raja ketika ditegur, justru dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia nggak marah, dia rendahkan dirinya, dia nulis Mazmur 51 yang sampai seluruh rakyatnya tahu apa yang dilakukan Daud. Tapi dia no problem. Dia akui itu di hadapan Tuhan. Wow. Setelah bertobat, apakah semuanya langsung pulih? Tidak. Dia harus menyaksikan anaknya Amnon memperkosa Tamar, anaknya juga dari ibu yang lain. Hari itu Absalom sebagai kakak abang dia marah, tapi dia pendam. Beberapa tahun kemudian Absalom mengadakan pengguntingan domba, dia panggil anak-anak raja. Di situ juga Amnon dipanggil. Saat itu Amnon dibunuh oleh Absalom melalui pengawalnya. Dia harus melihat anaknya Amnon dibunuh oleh anaknya Absalom. Hari itu Absalom melarikan diri, dia harus melihat anaknya melarikan diri dari dirinya. Pada akhirnya kembali dan berontak. Sampai harus Raja Daud itu harus melarikan diri. Tapi yang dikatakan oleh Raja Daud, biarlah Tuhan melakukan apa yang Tuhan pandang baik. Wow, sikap yang luar biasa. Dia nggak nyalahkan Tuhan. Seringkali kalau kita nggak hadapi masalah, udah berdoa, udah gini dan begitu, kita mulai, Tuhan mana engkau? Daud sama sekali tidak ada sepatah kata pun mengucapkan, di mana engkau Tuhan? Dia sudah bertobat lah. Setelah itu Absalom dia di atas lotengnya, dia ngajak menyiapkan tirai, dia tiduri gundik-gundik istri-istrinya bapaknya Daud. Sebagai seorang raja yang percaya Tuhan, dia punya beribu alasan untuk berkata, Tuhan aku kecewa. Tapi Daud berkata, Tuhan aku tahu apa yang kau pandang baik. Hari itu Absalom anaknya harus kejar bapaknya untuk bunuh bapaknya. Tapi Daud berkata sama pahlawan-pahlawannya, tolong kasihanilah anakku ini, jangan bunuh. Dia masih bisa memberikan belas kasihan sama anaknya. Ya akhirnya Absalom mati. Terakhir dia harus berhadapan dengan Adonia. Bapaknya belum mati, belum mangkat, anaknya udah mengunggul-unggulkan diri, nanti aku akan jadi raja. Dia harus melihat pemberontakan yang kedua kalinya dari anaknya. Tapi Daud tidak menyalahkan Tuhan. Dan akhir hidupnya dia melihat keturunan yang ditunjuk Tuhan, namanya Salomo, untuk menduduki raja sebagai penggantinya. Anda perhatikan, Daud ketika berhadapan dengan Saul hingga menjadi raja Israel, dia memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar itu membuat Daud dikatakan berkenan kepada Allah. Anda perhatikan, kenapa bangsa Israel gagal? Karena bangsa Israel memiliki sikap yang salah, sehingga dia tidak bisa memperoleh apa yang menjadi berkatnya di masa yang akan datang. Karena kesalahannya dia sendiri. Nah itu sebabnya hari ini, dalam bulan ini kita akan belajar dewasa dalam sikap, supaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu tidak terlewatkan atau gagal karena kita sendiri yang menggagalkannya. Ya, sikap kita inilah yang menentukan kita menerima anugerahnya atau tidak. Karena Allah
melawan orang sombong, tetapi ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang yang memiliki sikap yang salah, memilih untuk melawan Tuhan, memilih untuk memberontak, memilih untuk kecewa, itu sikap sombong. Karena dia nggak tahan dengan proses. Dia merasa kok begini dan begitu. Dia tidak pernah menyadari akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Itu ada sikap sombong. Dan dikatakan Tuhan melawan orang sombong, tetapi mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Maka dari itu, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya memiliki sikap percaya yang benar dalam menghadapi masalah badai kehidupan. Percaya itu yang benar. Ada orang percayanya begini, kalau Tuhan tolong aku, baru aku percaya. Itu bukan percaya yang benar. Percaya, tapi nggak benar. Ada yang berkata gini, 2 bulan aku berdoa, 3 bulan aku berdoa, kalau Tuhan nggak jawab, aku nggak mau percaya. Itu namanya percaya yang nggak benar. Tuhan maunya kita percaya yang benar. Seperti iblis. Iblis percaya nggak namanya Tuhan? Percaya, gemetar, tapi nggak benar, nggak mau ikut. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar dalam bulan ini memiliki kedewasaan dalam sikap. Hari ini, dalam minggu ini kita mau belajar memiliki sikap percaya yang benar dalam menghadapi masalah badai kehidupan. Mari kita buka di dalam Matius 8. Kita mau baca bersama-sama ayat firman Tuhan. Ini ayat yang kita sering dengar, sekolah minggu juga sering disampaikan, tapi kita mau belajar dari ayat ini. Angin ribut diredakan. Nanti saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Yang sudah katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. Terlebih dahulu saya terlebih dahulu, nanti setelah itu Bapak Ibu Saudara. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghargai angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, kalau Anda perhatikan, ya, dari ayat yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Pertanyaannya, pastikan Anda di dalam perahu bersama Yesus dulu. Perahu ini bicara tentang perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidupmu itu bersama Yesus atau tidak? Karena ada orang yang percaya begini, aku percaya Yesus, tapi Yesus jalan di situ, aku jalan di sini. Aku nggak mau jalan sama-sama. Nah, ini problem. Karena banyak orang percaya nggak mau satu perahu dengan Yesus. Kalau Anda perhatikan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, sekarang kita mesti bertanya sama diri kita sendiri, apakah Yesus satu perahu dengan Anda dan saya? Coba tanya sama kanan kiri, Yesus satu perahu nggak sama kamu? Kalau Yesus satu perahu, kita satu konsep. Baru kita bisa lanjut. Kalau Yesus nggak satu perahu sama Anda dan saya, nah kita nggak bisa ngomong panjang lebar. Karena ini harus Yesus dalam satu perahu. Ya. Ayat 23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Siapa jadi kapten? Yesus, bukan kita. Kenapa? Karena murid-muridnya mengikuti. Jadi Yesus yang jadi kapten, artinya
Yang pertama, miliki sikap yang teguh untuk mau mengikuti Yesus. Apa sikap yang teguh? Mengikuti jalannya, mengikuti firman-Nya, mau benar dan kudus. Anda kalau nggak mau mengikuti jalannya, nggak mau mengikuti firman-Nya, nggak bisa. Namanya Yesus jadi kapten, ya kemanapun kapten membawa kita, ya kita siap kapten. Artinya ya Anda harus mau mengikuti jalannya. Jalannya Yesus ya jalan salib, ya ikut. Miliki sikap yang teguh, firman-Nya mau benar dan kudus. Jadi kita harus mau mengikuti Yesus. Lah, ternyata ketika kita mengikuti Yesus, itu tidak selalu jalannya mulus. Ternyata ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, ternyata ada yang marah. Nah, yang marah siapa? Ayat 24, sekonyong-konyong, apa dikatakan? Mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi ada yang mengamuk siapa? Iblis. Iblis ingin menggoncang imanmu dengan memakai apa? Yang pertama, angin ribut. Iblis ngamuk, bikin angin ribut. Angin ribut bicara tentang apa? Masalah. Makanya orang yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh, semakin angin ributnya tambah keras. Nah, kok bisa begitu? Ya, iblis ngamuk. Iblis lebih senang kamu selingkuh sama dia daripada kamu sungguh-sungguh sama dia, sama Yesus. Jadi iblis itu nggak suka. Kenapa? Dia mantannya kita. Dulu Anda dimiliki sama iblis, hidupnya nurut sama dia. Terus ketika percaya Yesus, kok kamu tinggalkan dia? Dia marah, mengamuk. Bikin apa? Bikin satu gerakan angin ribut, masalah besar. Kayaknya kadang-kadang coba ada cerita-cerita dulunya udah mantan yang baik, terus diambil, tak terima, bikin gerakan. Iblis begitu. Dia ngamuk, sekonyong-konyong mengamuklah. Jadi tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu. Angin ribut menggambarkan masalah besar. Iblis tahu kamu dikasih masalah, mungkin masih bertahan. Bagaimana caranya supaya bisa digoncang? Dikatakan sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Gelombang ini menggambarkan orang banyak. Wahyu 17:15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Maksudnya apa itu? Iblis izinkan atau dia memberikan angin ribut untuk supaya air banyak itu masuk, ditimbus gelombang. Artinya iblis juga pakai orang banyak untuk apa? Menggoncang imanmu. Melalui apa? Melalui perkataan-perkataan. Hanya orang sekarang coba mau bikin orang jatuh mentalnya gimana? Viralkan aja, betul ya? Melalui perkataan orang banyak, orang langsung down. Jadi iblis tahu kalau masalah Anda mungkin kuat, tapi kalau sudah ditekan dengan logikamu, ditekan dengan perasaanmu, siapa yang kuat? Betul ya? Ini cara kerjanya iblis. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh, iblis akan mengamuk, berikan Anda masalah. Makanya ada orang lebih baik kalau sungguh-sungguh, karena semakin sungguh-sungguh kok ya ada masalah terus, kok nggak selesai-selesai. Ya itu iblis kamu. Kalau masalah Anda masih kuat, kasih yang namanya tekanan dari orang banyak. Mana Tuhanmu? Kau lihat tuh Yesus tidur, tak peduli sama kamu. Si A itu bisa begitu karena dia ini orangnya suka berdoa, sudah percaya Yesus, dia disayang kamu. Ditekan, kamu enggak disayang sama Yesus. Langsung dong. Iya. Orang banyak bilang, percuma kamu bertobat, mana buktinya?
Orang banyak, suara-suara orang banyak. Air masuk ke kapal. Seringkali yang membuat kita ini goncang iman kita ini angin ribut dan gelombang yang masuk dalam kehidupan kita, yang berusaha untuk menghancurkan. Makanya iblis ini nggak mau Anda dan saya tuh percaya sama Yesus sungguh-sungguh. Nah, perhatikan, kadang-kadang kalau ketika kita percaya Yesus sungguh-sungguh, kok ya malah masalah demi masalah yang terjadi. Karena iblis itu nggak mau hanya sekedar Anda itu cuma mati, tapi dibinasakan. Jadi dia kasih angin ribut, dia kasih gelombang. Kenapa? Kelemahan manusia itu kalau sudah ditekan di logika dan perasaan. Betul enggak? Kamu untuk Yesus sungguh-sungguh kerja dan berkati, susah. Orang lain itu wah, berkatnya melimpah naik, terus kamu mesti susah payah. Iblis melalui orang banyak sekitar, kau kerja percuma. Mana ada hasil? Orang kalau udah digituin, mungkin kalau susahnya orang masih tahan, nggak apa-apa, aku percaya Tuhanku baik, nyanyi Tuhan Yesus baik. Tapi kalau orang banyak, orang sekitarmu, keluargamu, temenmu ngomong percuma, langsung apa? Drop. Makanya kan sekarang kayak virus corona, virusnya nggak bahaya, tapi tidak membahayakan sebenarnya. Saya waktu itu dengar wawancara orang kena virus, dia berkata begini, yang mengerikan adalah ketakutan yang disebarkan. Jadi kalau virus plus ketakutan, hancur. Makanya banyak orang mati bukan karena virusnya, mati karena ketakutannya, sehingga imunitasnya menurun. Akhirnya virus itu dengan mudah untuk menyerang. Itu yang terjadi. Lah, iblis ingin menggoncang imanmu dengan memakai angin ribut. Supaya apa? Anda tergoncang. Kalau Anda tergoncang, maka sikapmu akan menjadi salah di hadapan Tuhan. Hanya Israel itu Pak, digoncang. Musa itu kenapa bisa sampai gagal masuk tanah Kanaan? Karena dia digoncang dengan angin ribut, terus digoncang dengan orang banyak. Orang banyak ngomong, kau ini mana? Memang kau dari Tuhan? Marah dia, lama-lama nggak tahan. Logikanya dimainkan, perasaannya dimainkan, nggak tahan. Akhirnya ngomong salah, gagal. Hati-hati ya. Ketika Anda punya masalah, mungkin Anda kuat. Tapi kalau Anda berhadapan dengan orang-orang di sekitarmu, Anda belum tentu kuat. Dan seringkali banyak anak Tuhan jatuh lemah. Makanya saya selalu katakan, cari teman itu pilih-pilih. Yang belum punya pacar, cari pacar itu pilih-pilih. Jangan asal. Karena itu akan jadi pendamping hidupmu. Harus pilih-pilih. Yang bersama-sama kamu dalam satu perahu. Ya, jadi ingat, sebesar apapun masalah Anda, jangan biarkan iblis memakai orang dunia di sekitarmu untuk menggoncang imanmu. Ini Anda dan saya itu cari teman itu sahabat pilih-pilih. Jangan asal. Jangan. Hati-hati ini. Orang-orang sekitarmu, mau orang duniawi, orang Kristen yang duniawi, orang Kristen yang masih suka dosa, itu tuh kelihatannya dukung, oh yes, dah, tak apa-apa, bantu. Tapi di dalamnya menenggelamkan imanmu. Hati-hati.
Orang Kristen yang dunia itu begitu kelihatannya, wah, tak bantu. Tapi tenggelamkan imannya. Makanya hati-hati. Karena iblis itu mau pakai siapapun. Dan contohnya apa? Yudas Iskariot. Itu kan ikut Yesus. Tapi yang terjadi apa? Karena dia ini, wah, tidak benar, mengkhianati. Hati-hati. Daud punya namanya sahabat satu, Husai, yang satu penasihat namanya Ahitofel. Ahitofel ini mengkhianati Daud. Kelihatannya mendukung, tapi ketika Absalom naik, Ahitofel ini mengkhianati Daud. Hati-hati. Iblis itu pakai orang-orang di sekitarmu yang bisa dipakai untuk menggoncangkan imanmu di dalam masalahmu yang sedang. Hanya kita ini harus hati-hati karena itu real, nyata. Karena ketika orang mau sungguh-sungguh sama Tuhan itu sulit. Kenapa? Iblis ngamuk. Ini orang ketika mau sungguh-sungguh dihantam masalah besar. Orang Israel pada waktu Musa datang mau diajak untuk menyembah Tuhan, apa yang dilakukan Firaun? Firaun itu gambaran dari iblis. Mesir itu dunia. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Perberat pekerjaannya supaya mereka tidak usah lagi memikirkan tentang Tuhannya. Hati-hati. Itu yang dilakukan dunia. Iblis akan lihat apa kelemahan, perberat masalahnya supaya dia tidak bisa memikirkan tentang Tuhan. Perberat. Ketika orang Islam mau sungguh-sungguh, apa yang dikatakan Firaun? Perberat. Maka dari itu Anda jangan heran. Ketika Anda mau sungguh-sungguh sama Tuhan, terus ada angin badai, angin ribut, itu normal. Kenapa? Iblis tidak suka, ngamuk. Makanya banyak orang Kristen akhirnya gak usah sungguh-sungguh, biasa-biasa aja. Aku sungguh-sungguh kok semakin masalahnya semakin berat ya. Kok angin ribut terus ya. Udah itu kok orang-orang sekitar kok yang dukung aku jauh dari Tuhan, kok ya tepat ya. Rasanya orang sekitar tuh kok ya masuk ke dalam perahu kita terus ngomong, ya sudah, nggak usah sungguh-sungguh, nanti saya tolong deh kamu deh. Ayo bertindak begitu deh. Ditenggelamkan, semakin ditenggelamkan karena iblis pakai itu semua. Untuk apa? Goncang imanmu. Dan itu bahaya. Tapi banyak orang Kristen nggak nyadar, mikirnya nggak apa-apa. Akhirnya tenggelam. Maka dari itu bagaimana caranya supaya imanmu ini punya sikap yang teguh, imanmu tidak goncang? Yang kedua, berdoa. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Inilah yang namanya doa. Apa itu doa? Doa berarti berhenti mengandalkan kekuatan manusia. Berdoa berarti berhenti mengandalkan kekuatan manusia. Berdoa berarti Anda berkata begini, jangan biarkan hati menjauh dari Tuhan. Berdoa berarti berkata begini, aku mau selaraskan jiwaku, pikiran, perasaan, dan kehendakku dengan Tuhan. Itu berdoa. Jadi berdoa berarti berhenti mengandalkan kekuatan manusia. Orang kalau sudah kena angin ribut, ditimbus gelombang, apa yang dia harapkan? Pertolongan. Kalau imannya goncang, dia kecewa, maka yang terjadi dia akan berhenti berdoa, dia akan cari pertolongan yang lain. Kenapa? Karena sudah imannya sudah rubuh. Namanya berdoa ini berhenti mengandalkan kekuatan manusia. Anda berdoa, Tuhan, aku tahu kau pertolonganku.
Tuhan, aku tahu Kaulah yang menjadi perlindunganku. Berdoa berarti jangan biarkan hati menjauh dari Tuhan. Makanya dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang nggak sadar. Kapan itu terjadi? Ketika imanmu sudah tenggelam. Makanya kalau Anda baca di dalam Lukas 8 yang sama ceritanya, di situ ceritakan, Tuhan tolonglah kami hampir tenggelam. Apa yang harus kamu lakukan? Doa. Maka ada perkataan us, P-nya pray, O-nya until, S-nya something, hanya happen. Pray until something happen. Berdoa sampai terjadi sesuatu. Ini bukan satu perkataan biasa. Ini betul. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kamu mesti yakin, walaupun kamu melihat semuanya seperti seakan-akan tidak sesuai, seakan-akan semuanya jalan buntu, kamu mesti tetap berdoa. Kamu mesti percaya, doaku bisa menerobos segala sesuatu yang mustahil. Amin. Anda mesti berdoa. Kenapa? Karena ketika Anda berdoa, iblis pasti coba. Kenapa? Kata-kata ini mesti nyata. Ketika doamu kamu naikkan di dalam kondisi kamu punya masalah, kamu punya kondisi-kondisi di mana orang-orang banyak masih mendapat omongan. Ketika kamu berdoa itu susah. Kenapa? Ketika kamu nyembah, pikiran itu ngomong terus. Berarti kamu berdoa untuk apa di sini? Untuk naklukkan ketakutanmu, untuk naklukkan keraguan-raguanmu, untuk naklukkan ketidakpercayaanmu, untuk menaklukkan kebencianmu, untuk menaklukkan kekecewaanmu. Halo? Kenapa Tuhan tidak bisa melakukan mujizat dalam hidupmu? Karena kamu gak percaya. Kenapa Tuhan tidak bisa melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu? Karena kamu ragu. Kau bisa ragu? Karena ketika kamu kena angin timbun, kamu ditimbus gelombang, perkataan-perkataan dunia itu muncul dalam hidupmu. Minta tolong yang ini, minta tolong yang itu. Tuhan begini. Ini jadi virus ketakutan, virus kekhawatiran. Halo? Makanya ketika Anda berdoa, virus itu bekerja terus. Makanya orang sakit corona, ketika dia sesak nafas, yang terjadi apa? Ketakutan. Ketakutan. Dan ketakutan itu menghancurkan imunitas, sehingga akhirnya dia harus dioksigen. Kalau udah dioksigen, wah itu sudah pikirannya mesti mati. Ada satu hamba Tuhan yang ngomong, virus corona ini paling mengerikan ketakutannya. Ketika dia sesak nafas, dia cerita dalam kesaksian, saya sesak nafas, mulai muncul satu ketakutan. Iman dia hamba Tuhan yang percaya ini bisa hilang total. Nyembah Tuhan berdoa nggak bisa. Bayangkan, iblis itu pakai supaya Anda jangan berdoa. Ketika Anda mau sungguh-sungguh berdoa, iblis tahu ada suatu kuasa yang bekerja di dalam doa. Iblis gak mau Anda berdoa. Iblis ingin stop. Kasih pikiran nih. Supaya apa? Ketakutan yang di dalam dirimu, ketidakpercayaan dalam dirimu, keraguan, kebimbangan itu bekerja. Itu bekerja untuk menghancurkan imunitas dalam dirimu, menghancurkan, melumpuhkan imanmu. Makanya orang berdoa ini tujuannya bukan untuk minta. Belajarlah berdoa untuk naklukkan jiwamu, dagingmu. Kalau kamu bisa hadapi dagingmu, jiwamu, doamu pasti matang. Tapi sepanjang kamu nggak bisa menaklukkan jiwamu, nggak bisa. Makanya kenapa Tuhan kata, kalau kamu berdoa, ada sesuatu masalah, bereskan.
Bicara apa? Kamu taklukkan dulu dong kebencianmu dulu. Ampuni. Kalau enggak, aku nggak bisa denger. Karena itu bagi Tuhan dosa, kesalahan. Dan seringkali kenapa banyak orang tidak bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya? Karena ketakutannya. Maka yang ketiga ini, manifestasikan kuasanya. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghenti angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat Lukas 8:25 juga sama, tapi dikatakan, di manakah imanmu? Waktu saya baca, kenapa Yesus harus ngomong begitu dulu baru menghenti angin? Kenapa nggak hati aja selesai gitu? Kenapa Yesus harus ngomong, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Waktu saya baca ini kok aneh. Sekarang kalau saya mau nolong Resti, ya tolong aja dong. Kenapa? Kenapa kamu takut, kamu kurang percaya? Loh, lucu. Hubungannya apa? Ternyata iblis itu mau melumpuhkan ketakutannya kita. Melumpuhkan iman kita, kuasa Roh Kudus dengan ketakutan. Makanya Tuhan Yesus ngomong, di manakah imanmu? Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Karena Tuhan tahu yang membuat kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Anda tahu kalau Anda sakit, orang sakit stroke. Kenapa orang sakit stroke akhirnya dia bisa lumpuh? Karena terjadi penyumbatan di bagian peredaran darahnya, entah itu di otaknya, entah itu di batang otaknya, pokoknya penyumbatan. Ketika orang tersumbat, maka terjadi tubuhnya akan menjadi lumpuh. Ketika dia lumpuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lah, saya mau katakan virus ketakutan, kebimbangan, tidak percaya itu seperti penyumbat daripada aliran kuasa Tuhan, imanmu itu disumbat, dilumpuhkan, sehingga Anda menjadi orang yang stroke secara rohani. Anda tidak bisa menggerakkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Anda tidak bisa menggunakan, memanifestasikan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Karena disumbat dengan ketakutan. Akhirnya membuat Anda tidak bisa berdoa. Nah, bagaimana supaya bisa kalahkan ketakutan? Makanya orang kalau nasrul, sumbatannya harus dihancurkan. Makanya minum obat. Makanya orang stroke harus minum obat. Nah, kita itu juga harus minum obat. Caranya gimana? Ya berdoa, firman Tuhan itu obat. Ibadah itu obat. Terus apa? Gerak. Harus banyak gerak. Gerakan imanmu dengan apa? Berdoa, berkata-kata terus. Jangan biarkan pikiranmu ini melumpuhkan. Gerak, mulai memperkatakan, berdoa. Ada yang bisa bahasa syikar apa-apa. Ada di situ tuh, wah. Makanya orang sakit stroke harus gerak. Kalau dia nggak gerak, dia bisa jalan susah sembuh. Nah, banyak orang Kristen kenapa stroke? Karena tersumbat, sehingga hidupnya nggak mengalami terobosan apa-apa. Yang ngalami mungkin sedikit di bagian-bagian yang, ya kalau orang stroke kiri kan kanannya masih bisa gerak ya. Ya udah, ya bagian kanannya aja yang kira-kira yang kamu nggak ada ketakutan di situ yang ngalami. Tapi yang benar, yang sesungguhnya, yang terang sesungguhnya nggak ngalami. Karena sumbat. Ada orang yang stroke-nya benar-benar total, sumbat. Makanya saya mau katakan, yang membuat Anda dan saya gagal itu bukan Tuhan, diri Anda dan saya. Apa itu? Ketakutanmu, dosamu, kesalahanmu, kebimbanganmu, ketidakpercayaanmu, kekecewaanmu, kebencianmu. Itu yang membuat Anda gagal.
Selama Anda nggak mau taklukkan, selama Anda nggak mau bereskan, selama Anda nggak mau tundukkan itu, Anda nggak akan pernah menang. Kenapa? Karena itu bekerja di dalam dirimu. Kalau di luar kamu bisa usir, kalau di dalam dirimu kamu harus taklukkan. Karena dia bekerja di dalam jiwamu, bercampur aduk di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu. Ini orang coba contoh alami masalah, suruh ibadah coba. Punya masalah rumah tangga, ibadah. Ngapain? Iblis itu campur aduk. Nggak usah. Kamu tuh firman Tuhan, pakai firman Tuhan lagi. Kalau kamu nggak beres ibadah buat apa? Iblis pakai begitu. Itu kan virus ketidakpercayaan, virus kebencian. Jadi memang itu cara kerjanya iblis. Makanya orang kalau berdoa, mau sungguh-sungguh berdoa, itu mesti di 15 menit awal itu mesti yang dikalahkan ininya. Ngantuk dah, pikiran ngomong apa dah, ini apa, itu apa. Wah itu mesti. Kenapa iblis mau goncang? Semakin Anda nggak mau berdoa, semakin Anda nggak mau ibadah, semakin Anda nggak mau baca firman, menunggak firman, iblis tepuk tangan. Boleh, yes. Ingat loh, iblis tidak akan pernah membiarkan Anda dan saya. Dia mantan kita, dia tidak rela Anda dan saya dimiliki Yesus. Dia akan terus bekerja untuk supaya merebut Anda kembali. Hanya Anda tidak diizinkan. Kalau bila perlu dikasih masalah besar, sudah cukup, udah kamu jadi orang istri biasa. Tidak apa-apa, kamu doakan iblis, kamu doakan aku, tidak apa-apa. Yang penting kamu doakan aku, yang penting ada aku. Iblis begitu. Iblis itu seperti pelakor. Pelakor, tidak apa-apa kamu sama istrimu, tidak apa-apa. Yang penting aku juga bisa sama kamu. Nah, gitu loh. Paham enggak? Jadi iblis itu suka Anda kalau kompromi, semakin suka asik, tidak apa-apa, aman, tak kasih masalah. Saya tidak akan kasih masalah kalau kamu kompromi. Yang penting aku sama kamu kan? Itu iblis. Tapi kalau Anda putuskan hubungan, wah dia marah, kurang ajar, anjir. Tapi kalau Anda masih kompromikan dia, masih ya sama Yesus, tapi juga sama iblis, wah iblis senang, enggak apa-apa. Karena bagi dia gini, tujuannya dia tercapai apa? Membinasakan. Dia tahu. Sekarang saya tanya, yang laki bila ya, saya tanya, istri beneran sama istri si benar, pilih yang mana? Beneran. Ayo. Orang kalau mau jujur coba, Anda kalau lihat ngamati ya, Anda ngamati ya. Kalau Anda ngamati, rata-rata lebih fokus sama istri si benar daripada istri beneran. Nah, iblis tahu. Kamu sama Yesus kan yang sebenarnya. Iblis kan simpenanmu. Otomatis iblis tahu, tidak apa-apa, kamu sama Yesus, kamu tetap sama Yesus, tidak apa-apa. Malah didukung, kamu sama Yesus, tidak apa-apa. Tapi jangan lupakan aku ya. Itu. Paham tidak? Sehingga kamu berdoa pun, tidak usah berdoa, tidak apa-apa. Yang penting kan kamu ke gereja, tidak apa-apa. Kerjamu lancar, dikasih berkat, tidak apa-apa. Yang penting kamu sama aku, mau berdoa silakan, berdoa kan berdoa tidak apa-apa. Berdoa tidak apa-apa. Diizinkan malah. Baca kita, oh silakan. Baca kita tidak apa-apa. Bagus. Tapi jangan lupakan aku ya. Itu iblis. Makanya Anda kalau nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, lumpuh. Makanya jadi apa? Duniawi. Keinginan dagingnya kuat. Dan orang-orang begitu tuh biasanya takut, penuh dengan ketakutan ketika dia mau sungguh-sungguh. Itu pasti. Kenapa? Ada harga yang harus dia bayar. Itu berat.
Makanya rata-rata orang seringnya lebih suka jalan tengah. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dalam bahasa Indonesia masa kini, sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Nah, bayangkan kalau imanmu diruntuhkan, kamu mau mengalahkan pakai apa? Anda jangan bangga begini loh. Oh, aku nggak ibadah nggak apa-apa, intinya hidupku baik-baik aja. Lo masih buka jalan. Loh, kok bisa begitu? Iblis izinkan. Karena kalau Anda nggak ibadah ditutup kan, Anda cari Tuhan. Iblis ya nggak apa-apa, kamu nggak usah ibadah, nggak apa-apa, tetap diberkati. Yang penting kan kamu berdoa. Oh iya berdoa, oh nggak apa-apa. Nggak sungguh-sungguh nggak apa-apa. Yang penting kan kamu tetap ibadah, tetap kan Pak Pendeta ngomong ibadah, doa firman doa. Yang penting kan kamu tetap berdoa, tetap ibadah, tetap baca firman. Hidupmu tapi jangan berubah. Jangan, itu nggak izin. Kompromi, sehingga dia tidak bisa memanifestasikan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya seperti lingkaran setan. Memang nggak apa-apa, tapi hidupnya seperti lingkaran setan. Itu terus lingkaran setan. Selesai ini ngalamin ini lagi, selesai ini ngalamin ini lagi. Masalah yang sama, lubang yang sama, problem yang sama, yang terus jatuh di sama, tempat yang sama. Kenapa? Karena kompromi. Jadi iblis itu cuma gitu, kasih solusi sementara. Ya, buat kamu supaya tidak ketahuan lah. Jadi iblis sengaja, enggak apa-apa. Nanti mendadak Tuhan berdoa, ya Tuhan buka jalan. Kasih iblis sengaja, kasih jalan aja lah. Jangan halangi pengikut, jangan halangi biarin. Orang seneng, wah, jadi dipermainkan, terus dimasukkan ke lubang sama lagi, buka jalan, masukkan lagi, buka lagi, masukkan lagi, maka hidupnya lingkaran setan. Coba Anda cek. Orang nggak sadar. Saya waktu jelidik ayat firman ini, saya wow, Tuhan ini ngeri, mengerikan. Iblis mempermainkan kita sedemikian rupa. Bulan-bulanannya iblis. Izinkan kasih jalan keluar sedikit. Masalah lah. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, itu malah kelihatannya jalan keluar. Ini jahatnya di sini. Nggak ada jalan, rasanya kok buntu terus. Dan disitulah Anda harus berdoa. Mesti push, pray until something happen. Berdoa sampai terjadi sesuatu. Yes. Percaya, kau kekuatan kau, aku bisa di dalam kau. Anda kalau bisa berbahasa syikira apa nyembah kirama syandara maswo, di situ kekuatan buat kalian. Tetap ibadah, tetap baca firman, walaupun nggak ada kelihatan. Anda tetap, yes, aku mau berubah, aku mau ngampuni, aku mau kalahkan ketakutan, kalahkan ketidakpercayaanku. Anda harus kalahkan itu. Sayangnya banyak orang umat Tuhan itu nggak sadar. Hanya seringkali orang ketika sungguh-sungguh, ketika dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, dia berbalik. Ketika dia berbalik, ketika dia berkata, ya udahlah, gak usah sungguh-sungguh sama Tuhan, biasa-biasa, malah dapat jalan keluar. Halo? Alami begitu enggak? Malah dapat jalan keluar, malah jalan keluarnya tuh malah wah, seperti kalau orang itu kalau naik roller coaster tuh cus, mantep gitu. Jadi berkahnya tuh melimpah. Kok bisa begitu ya? Itulah yang bisa. Tapi ketika sungguh-sungguh, itu berkatnya tuh seperti setitik hujan, airnya tik, tik, tik. Malah tambah problem lagi.
mengamuklah angin itu. Mari setiap kita mau belajar untuk menaklukkan supaya kuasa Tuhan bisa termanifestasi. Dan Yesus memberi contoh apa yang dilakukan Yesus. Dia menghardik dan danau sehingga semuanya teduh. Kenapa Yesus bisa lakukan itu? Karena dia menggunakan otoritas ilahi. Firman Tuhan ngomong, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu penggeraknya adalah iman. Jadi kalau iman dilumpuhkan, kuasa itu off, bukan on. Simple. Saya berharap setiap kita, ayo, saya berdoa supaya Tuhan menyingkapkan ini di dalam batinmu, pikiran, supaya kamu ngerti betapa jahatnya pekerjaan iblis. Jangan biarkan dia bekerja dalam hidupmu. Hari ini apapun masalah rumah tanggamu, pekerjaanmu, anakmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, saudaramu, siapapun itu, tetap berdoa sungguh-sungguh sampai kamu ini mengerahkan seluruh tenagamu untuk berdoa. Saya kadang-kadang kalau punya masalah, saya sembunyi di dalam gereja, saya doa sampai saya nggak mampu berdoa. Karena saya tahu itu kekuatan saya. Saya nggak mau izinkan iman saya digoyahkan. Hari ini saya rindu setiap kita. Kalau kamu belum sampai terjadi sesuatu, jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena kamu yakin. Aku percaya doaku itu pasti bisa menerobos. Ketika kata firman Tuhan, ketuklah maka akan dibukakan. Anda tahu ketuk itu juga Tuhan sampai Tuhan buka pintu. Sebelum Tuhan buka pintu, jangan berhenti. Nggak mungkin tidak terjadi sesuatu. Iblis berusaha untuk menghentikan doamu. Tapi saya percaya ketika kamu berdoa sungguh-sungguh, ada yang namanya fire, api Roh Kudus itu yang membara dalam dirimu, yang membuat kamu kuat, yang membuat kamu menjadi mampu menghadapi semuanya. Amin. Hari ini kita akan berjamuan kudus. Akui saat ini segala ketakutanmu, keraguanmu, kebimbanganmu, dosamu, biarkan roti dan anggur ini memaksimalkan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Karena Yesus ada di dalam kita, bersekutu di dalam kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.